Pada saat ini, seberkas cahaya pedang melesat dengan kecepatan penuh, seperti kilat, melintasi dunia. Pedang yang sangat cepat. Qiming sedikit terkejut. Kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat, sebanding dengan kilat. Itu dia. Dia mengunci cahaya pedang itu. Segera, dia mengenali identitas cahaya pedang itu, yaitu Sun Yan. Bagi wanita ini, dia memiliki beberapa minat, karena pihak lain, seperti dia, berlatih ilmu pedang dan mendominasi dengan ilmu pedang, dan kemampuan pemahaman pihak lain tampaknya lebih tinggi daripada dia. Bahkan keterampilan unik mengembalikan 10.000 pedang ke klan dapat dipahami. Anda harus tahu bahwa mengembalikan 10.000 pedang ke klan adalah keterampilan unik ilmu pedang, yang mewakili pencapaian ilmu pedang yang mendalam. Dia telah berjuang untuk memahaminya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bisa memahaminya. Wanita ini, aku menginginkannya. Sosok Qiming sekilas berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bergegas keluar untuk mengejar Sun Yan. Apa yang kamu lakukan, Qiming? Melihat Qiming keluar dari perkemahan mereka, Yu Wenye bertanya. Kau kejar anak itu dulu, dan aku akan menyusul nanti. Suara Qiming terdengar dari udara, tetapi orang-orang itu jauh. Cui Sijing berkata, pria ini, apakah kau benar-benar menyukai gadis itu? Tang He berkata, wanita itu benar-benar terlihat cantik. Bahkan di Zhongzhou, dia langka. Sejujurnya, bahkan aku merasa sedikit tersentuh. Jangan khawatir tentang pria itu. Cepat kejar dia. Jika kau tidak mengejarnya lagi, dia akan menghilang sepenuhnya. Setelah kata-kata itu terucap, sosok Yu Wenye melintas, langsung menuju ke arah Wu Chen yang tersisa untuk mengejarnya, kecepatannya sangat cepat, seperti kilat. Ketika Cui Sijing dan Tang He saling bertemu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka memacu kecepatan mereka dan mengejar mereka. Bagi mereka, Wu Chen adalah fokus yang perlu mereka perhatikan saat ini. Namun, telur Phoenix hijau di tubuhnya, didambakan oleh semua orang. Di sisi lain, Sun Yan bergerak cepat. Cahaya pedang berterbangan seperti kilat, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Keterampilan terbang cahaya pedang benar-benar tidak biasa. Melihat kecepatannya, Sun Yan sangat senang. Kemarin dia mengikuti pelelangan keterampilan terbang cahaya pedang. Tadi malam, dia berlatih sepanjang malam. Hari ini, ketika dia berlatih, kecepatan dan kekuatannya jelas akan meningkat. Koin kristal ini bernilai banyak uang. Wu Chen, tunggu aku. Melihat ke depan, Sun Yan memacu kecepatannya dan bergegas keluar. Tiba-tiba, dia tertegun. Melihat ke belakang, dia melihat segerombolan cahaya pedang datang dari belakang. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, dia bergegas mendekat. Ini orangnya. Sun Yan dan Liu Mei saling mengenali, tetapi itu adalah Qiming. Dia ingat bahwa pada pelelangan kemarin, orang inilah yang bersaing dengannya untuk mendapatkan keterampilan terbang cahaya pedang. Namun, bukankah orang ini mengejar Wu Chen? Bagaimana mungkin dia mendatanginya lagi? Tiba-tiba, Sun Yan memikirkan sesuatu. Mungkin, pria ini datang untuk mendapatkan keterampilan terbang cahaya pedang. Qiming segera bergegas, menatap Sun Yan dan berkata, wanita cantik, kita sudah lama tidak bertemu. Sun Yan mengabaikannya. Jelas bahwa pria ini berbohong dengan mata terbuka. Mereka telah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka masih mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak melihatnya. Bukankah ini kebohongan yang mencolok? Haha, cantik, kamu mungkin pernah mendengar namaku, tetapi izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Qiming, putra keluarga Qi di Kekaisaran Naga Hitam, yang juga merupakan orang ke-79 dalam daftar Tianbei. Qiming berkata sambil tersenyum. Sun Yan berkata, apa yang kamu inginkan? Qiming berkata, tidak apa-apa, hanya ingin bertanya, bolehkah aku berteman dengan wanita cantik? Sun Yan menatapnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain datang ke sini hanya untuk berteman dengannya. Tidak tertarik. Setelah mengucapkan kalimat itu dengan ringan, sosok Sun Yan berubah menjadi cahaya pedang, bergegas ke depan. Sekarang, Wu Chen telah jauh darinya, jika tidak mengejar, aku khawatir itu tidak akan terjadi. Itu limpa liar yang bagus, tetapi aku menyukainya. Senyum di sudut mulut Qiming membuatnya lebih menarik untuk ditaklukkan. Dalam sekejap, sosok itu berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar untuk mengejar Sun Yan. Di depannya, Wu Chen berubah menjadi pita dengan sayap di punggungnya.
Dia sangat cepat. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Baginya, dia pasti jauh dari kota naga hitam, karena kota naga hitam adalah markas para prajurit di belakang. Begitu dia bergerak di dalam kota naga hitam, dia pasti akan mengganggu yang kuat di kota naga hitam. Kemudian, baginya, itu sama sekali bukan Li, jadi dia hanya perlu menjauh dari kota naga hitam dan pergi ke tempat lain untuk memulai. Itu keluar dari kota naga hitam. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Wu Chen berhenti. Dia terbang sepanjang jalan. Dia sangat cepat. Dia pasti telah bergegas keluar dari kota naga hitam. Tempat apa ini? Wu Chen melihat sekeliling dan terkejut. Dia menemukan bahwa ada laut yang luas di sekitarnya. Laut itu luas dan burung camar terbang. Di laut, ada ikan raksasa yang berputar dan memercikkan ombak besar. Bukankah itu melawan laut? Wu Chen ingat bahwa di utara Kekaisaran Heilong, ada laut. Laut ini adalah laut pemberontakan, meskipun laut pemberontakan tidak dapat dibandingkan dengan 4 sistem laut di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut, itu juga merupakan salah satu dari 3 sistem laut di Zhongzhou. Di antara batas-batas Zhongzhou, terdapat 3 sistem laut yang terkenal, yaitu, Laut Pemberontakan, Laut Cahaya Ajaib, dan Laut Tiananhai. Ketiga sistem laut ini hampir berada di urutan kedua setelah 4 sistem laut di Tenggara, Barat Laut, dan memiliki wilayah yang luas yang sebanding dengan 4 kekaisaran. Aku tidak menyangka akan datang ke Laut Pemberontakan. Wu Chen sedikit terkejut. Kali ini, dia tidak hanya terbang keluar dari kota naga hitam, tetapi bahkan Kekaisaran Naga Hitam pun keluar. Dalam sekejap, dia hanya tertawa dan pergi ke tempat pemberontakan terhadap laut. Itu adalah tempat terbaik baginya. Saat itu, tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari belakang, "Nak, jangan pergi." Suara ini, bagi Wu Chen, tidak asing, itu adalah Yu Wenye. Wu Chen berbalik dan diam-diam melihat orang-orang di belakangnya, bersama dengan Yu Wenye, dan 2 orang muda lainnya. Jika dia ingat dengan benar, 2 orang lainnya, Tang He dan Cui Xijing, adalah putra sah dari keluarga besar Kekaisaran Naga Hitam. Mereka berdua kuat dalam kultivasi dan kekuatan praktis. Mereka semua adalah taipan muda dan tokoh berpengaruh di antara generasi muda. Akhirnya aku berhasil menyusul bocah ini. Tang He sangat terkejut. Kecepatan Wu Chen benar-benar cepat dan cepat. Dengan kecepatan mereka, mereka hampir tidak bisa mengejar, tetapi sekarang mereka akhirnya berhasil mengejar. Beraksi, ketiga pria itu segera keluar dan datang ke 3 sisi Wu Chen. Produk jadi mengelilinginya dan membentuk pengepungan. Hari ini, apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan Wu Chen melarikan diri lagi. Serahkan telur Phoenix hijau dan batu api yang bersinar, atau kalian tidak akan mau pergi hari ini. Yu Wenye berkata dengan suara dingin, baginya, King Fengdan dan Huo Yaoshi adalah 2 hal yang harus dia dapatkan. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk jatuh ke tangan orang lain. Wu Chen menatapnya dan berkata, apakah terserah padamu? Itu hanya pecundang. Apa yang kamu katakan? Mendengar 4 kata dari jenderalnya yang kalah, Yu Wenye sangat marah. Baginya, dia pernah kalah dari Wu Chen di Gunung Sihir Hitam, yang merupakan aib terbesar dalam hidupnya. Sekarang Wu Chen menggunakan ini untuk merangsangnya. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Wu Chen mengabaikan Yu Wenye. Karena dia bisa mengalahkannya sekali, dia bisa mengalahkannya 2 atau 3 kali. Karena dia mengalahkannya, dia bukan lagi lawannya. Bukankah kamu memiliki 4 orang? Bagaimana mungkin kamu tidak melihat yang lain? Wu Chen ingat bahwa ada 4 orang di Yu Wenye. Sebelumnya, dia menyadari bahwa keempat orang itu mengejarnya. Sekarang dia hanya melihat 3 orang. Yang satunya tidak tahu kemana dia pergi. Kau berbicara tentang Qiming. Dia mengejar seorang wanita, kata Cui Xijing. Wanita, wanita apa? Entah mengapa, hati Wu Chen tiba-tiba memunculkan semacam firasat, dia juga tidak tahu mengapa ada perasaan seperti itu. Cui Xijing berkata, wanita itu, kau pasti sangat mengenalnya, yaitu wanita di sekitarmu yang mengerti tentang kembalinya 10.000 pedang. Bagaimana menurutmu? Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, Qiming pergi mengejar Sun Yan. Dia tahu bahwa Sun Yan merampok keterampilan terbang cahaya pedang Qiming di pelelangan kemarin. Keterampilan terbang cahaya pedang adalah keterampilan pedang yang sangat unik dengan kemampuan yang luar biasa.
Terutama bagi mereka yang berlatih pedang, itu bisa disebut keterampilan sihir. Oleh karena itu, dia akan mendorong Sun Yan untuk merebut keterampilan terbang cahaya pedang itu dengan cara apapun. Lakukan. Melihat Wu Chen terbagi menjadi dewa, mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka segera bergerak. Alasan Cui Sijing hanya ingin berbicara tentang Qiming dan Sun Yan adalah untuk mengalihkan perhatian Wu Chen. Selama dia terganggu, mereka akan mulai bergerak, dan kemungkinannya akan lebih besar. Sekarang mereka berada dalam jangkauan Laut Pemberontakan, yang juga sangat baik bagi mereka, karena situasi Laut Pemberontakan itu sendiri sangat kacau. Di Laut Pemberontakan, mereka perlu memulai dengan lebih mudah. Bahkan jika mereka membunuh Wu Chen, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Bagaimana? Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia segera kembali sadar. Tanpa mengatakan apa-apa, dia segera mendesak Raja Peri. Cahaya terang keluar darinya. Dalam sekejap mata, seorang Raja Peri besar muncul di dunia ini. Raja Peri ini, dengan tubuh yang besar, tubuh emas yang bersinar, seperti Raja Peri sungguhan yang datang ke dunia, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Bang! Tepat ketika Raja Peri berkumpul, serangan ketiga orang itu terbelah, dengan kekuatan yang kuat, dan menghantam Raja Peri dengan keras, yang membuat Raja Peri gemetar hebat, gemetar tanpa henti, seolah-olah dia tidak tahan. Dengan gemetarnya Raja Peri, seluruh tubuh Wu Chen juga bergetar. Serangan itu dilakukan oleh 3 orang, yang semuanya adalah raksasa muda. Kekuatan asli mereka sangat kuat. Sekarang, ketiga orang itu melancarkan serangan bersama. Bahkan jika dia memiliki perlindungan Raja Peri, tidak dapat dihindari bahwa dia merasakan tekanan. Namun, Wu Chen dengan cepat terbiasa dengannya, dan segera mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Dengan napas yang kuat dan ledakan yang melonjak, dia mengalir ke Raja Peri dan memperkuat kekuatannya. Bekerja lebih keras, hancurkan Raja Peri orang ini. Ketiga orang itu sangat enggan melihat Raja Abadi berkumpul. Mereka semua tahu bahwa gerakan Wu Chen sangat kuat dalam pertahanan. Sebelumnya, bahkan Lu Zi, 6 orang kuat di Hualong, tidak dapat menghancurkannya. Sebelumnya, karena kata-kata Cui Sijing, Wu Chen terganggu. Mereka membuat gerakan cepat untuk menyerang dengan kekuatan guntur. Pihak lain mengumpulkan Raja Abadi dengan tergesa-gesa. Kekuatannya pasti jika Raja Abadi tidak mencapai puncak, pertahanannya tidak mencapai maksimum. Ada beberapa kelemahan. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Raja Abadi, begitu Wu Chen tenang dan mendorong kekuatan Raja Abadi ke keadaan terkuat, tidak mudah bagi mereka untuk menghancurkannya lagi. Wu Chen terkejut. Harus dikatakan bahwa ketiga orang ini benar-benar dapat memilih waktu yang tepat dan memiliki reaksi yang tajam. Mereka tahu bahwa Raja Abadi saat ini belum mencapai puncak dan dapat dihancurkan. Pembunuh naga. Wu Chen minum banyak, cahaya terang, keluar dari tubuhnya, pisau ajaib, perlahan muncul, kekuatan yang kuat, meletus dari pisau ajaib, bilah tajam, tersapu, bergegas ke segala arah. 8 potongan naga suci. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen segera menggunakan tebasan 8 naga suci yang kuat. Ki naga yang melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan Ki naga, Wu Chen juga dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Kemudian, kekuatan penuh Wu Chen Yun, pisau untuk memotong, kekuatan pisau ini, yang sangat kuat, gas pisau yang mengerikan, bergegas keluar dalam sekejap, menyapu dan membuka, gegar otak 8 persegi, bergegas keluar menuju 3 orang. Tidak bagus. Melihat serangan Wu Chen pada mereka, wajah ketiga pria itu berubah. Dari serangan Wu Chen, mereka mencium suatu kekuatan yang mengerikan dan menyerbu ke arah mereka dengan cara yang gila, yang sangat menakutkan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mendesak jurus ampuh untuk menahan serangan Wu Chen. Bang! Serangan Wu Chen, di bawah serangan 3 kekuatan, tidak bisa bertahan lama. Itu hancur dan sama sekali bukan lawan dari ketiganya. Wu Chen tidak peduli ketika dia melihat serangannya hancur. Meskipun kekuatan jurusnya sangat kuat, dia juga menghadapi 3 orang sekaligus. Jika dia membagi kekuatan aslinya menjadi 3 bagian, dan kekuatan ketiga orang ini tidak tertutupi. Mereka semua adalah raksasa muda, dan secara alami dapat menghancurkan serangannya. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan ketiga orang itu.
Dia minum dengan keras, dan kekuatan di tubuhnya meledak keluar. Dia langsung menyerbu Raja Peri. Raja Peri itu cerah, cemerlang, menyilaukan, dan bersinar. Segera, Raja Peri dikembalikan ke keadaan semula, berhenti bergetar, cahaya terang, di permukaan mengalir, meledak, perkasa. Tidak, Raja Peri orang ini diperkuat. Melihat cahaya keemasan Raja Peri dan perubahan wajah mereka tahu bahwa Wu Chen telah meningkatkan kekuatan Raja Peri hingga ekstrim tanpa kelemahan apapun. Dengan satu musuh dan tiga, itu sedikit kurang dari itu, sayang. Tang He menghela nafas. Awalnya, dia mengira bahwa serangan tak terduga akan membawa pukulan fatal bagi Raja Abadi Wu Chen dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat. Dia telah mendorong kekuatan Raja Abadi ke ekstrim dan membuat semua celah. Sekarang, jika mereka ingin menghancurkannya lagi, mereka harus melakukan upaya ganda. Apa yang bisa saya lakukan? Kekuatan Raja Abadi orang ini telah mencapai ekstrim. Cui Sijing melihat Raja Abadi di luar Wu Chen, dan jelas dapat merasakan bahwa kekuatan Raja Abadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baik itu pertahanan atau ketegasan, itu telah mencapai ekstrim. Tidak mudah baginya untuk menerobos lagi. Yuenye berkata, meskipun Raja Peri anak laki-laki itu kuat, tetapi dengan kekuatan kita bertiga, aku masih tidak percaya, jadi aku tidak dapat memecahkan cangkang kura-kura. Yuenye segera berteriak. Napas yang kuat keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Kekuatan yang kuat membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Getaran terjadi sepanjang waktu, yang sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, Yuenye telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, momentum yang kuat, gelombang yang tak henti-hentinya, letusan konstan, melonjak hingga ekstrim, mengerikan hingga ekstrim. Dia sangat membenci Wu Chen sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengupas kulitnya dan mencabik-cabik tulangnya. Huang Ji mendominasi dunia. Dengan raungan, Yuenye memegang tinjunya dan langsung meninjunya dengan tinju. Dengan kekuatan super, itu meletus dengan hebat, berubah menjadi serangan yang kuat, menyapu, dan bergegas ke Wu Chen, melancarkan serangan ganas padanya. Di sisi lain, ketika Cui Sijing dan Tang He saling bertemu, mereka sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Mereka langsung mendesak aksi yang kuat. Telapak tangan pembunuh dewa, Tang He keluar dari tubuhnya dengan minuman keras. Energi yang melonjak keluar darinya. Itu melonjak dan bergetar. Napas yang kuat keluar darinya. Kekuatan itu melonjak ke titik ekstrim dan melesat ke segala arah. Tak lama kemudian, kekuatan tangan yang besar mengembun di udara. Kekuatan tangan ini sangat mengerikan dan besar. Seperti gunung, kekuatan yang mengerikan meletus dengan cepat, membuat seluruh ruang bergetar hebat, bergetar terus-menerus, yang sungguh tak tertahankan dan retak. Ketika Cui Sijing melihat ini, dia juga tidak berkata apa-apa dan mendesak aksi yang kuat. Bintang-bintang bergeser. Cui Sijing membuat minuman keras, yang mendesak aksi yang kuat, energi tak berujung, ledakan yang melonjak, gegar otak, menyapu dan membuka, perkasa dan mengerikan. Dunia berguncang, udara mengalir liar, gegar otak yang gila, berkumpul, di bawah kendali kekuatan Cui Sijing, menjadi bintang besar, berdiri di udara dengan mengesankan. Bintang ini, dengan pembentukannya yang cepat, kekuatan yang besar, dan ledakan yang dahsyat, melayang di udara, seperti bintang sungguhan, dengan energi yang sangat menakutkan. Bintang, maju. Tangan Cui Sijing menjentikkan, mendesak bintang-bintang untuk bergegas, dan bintang-bintang bergetar dan bergegas keluar dengan cepat, dengan kekuatan besar, mengguncang langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Begitu bintang-bintang keluar, kekuatan yang mengerikan meletus dengan cepat, membuat ruang di sekitarnya bergetar dan berguncang terus-menerus, yang benar-benar tak tertahankan. Serangan ketiga pihak datang ke panggung pada saat yang sama, yang sangat mengintimidasi dan menakutkan. Di antara para dewa, wajah Wu Chen bermartabat, dan depresi berat dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Ketiganya adalah ahli yang kuat dan tak tertandingi. Mereka milik raksasa muda. Sekarang, ketiganya bekerja sama untuk meluncurkan serangan yang kuat. Bahkan jika dia memiliki perlindungan para dewa, dia harus menganggapnya serius. Jika tidak, dia mungkin gagal, dan konsekuensi dari kegagalan akan serius, sama sekali tidak terbayangkan. 9 perubahan naga. Pada saat ini, menghadapi keterampilan unik dari ketiganya,
Wu Chen tidak mengatakan apa-apa dan mendesak keterampilan uniknya sendiri. Raungan, raungan, dua naga bernyanyi, mengguncang langit dan bumi, energi yang menakutkan, ledakan yang melonjak, menakutkan hingga ekstrim, menakutkan hingga ekstrim. Langit dan bumi bergetar, ruang bergetar, dan aliran udara yang tak berujung datang dan mengalir liar ke Raja Peri, yang diserap oleh Wu Chen untuk melakukan aksi yang kuat. Boom! Energi teror, gelombang, kengerian, kengerian, raungan dua naga, gemuruh langit, kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, menghadapi upaya bersama Yu Wenye, Tang He dan Cui Sijing, Wu Chen juga tidak mengatakan apa-apa dan mendesak aksinya yang kuat. Naga ganda Yinglong dan Changlong keluar bersama, meraung dan mengguncang langit, membelah dunia, dan kekuatannya mengerikan dan menakutkan. Bang! Serangan keempat orang itu saling bertabrakan dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh ruang bergetar hebat, pecah terus-menerus, dengan energi yang kuat dan ledakan yang melonjak. Ruang ini benar-benar tak tertahankan, berubah menjadi kehampaan. Pusat tabrakan sekarang menjadi lautan energi. Itu adalah kekuatan yang dahsyat. Itu terus melonjak dan meledak. Itu sangat ganas. Tidak ada yang berani memasuki ruang ini. Di bawah dampak energi ini, tidak ada yang bisa eksis. Itu akan hancur. Bahkan ruang tidak tahan. Itu akan hancur terus-menerus. Itu mengerikan. Tubuh Wu Chen bergetar. Serangan gerakan ini sangat menakutkan. Bahkan dia, di bawah perlindungan Raja Peri, masih berada di kaki belakang, dia terguncang kembali oleh badai energi ini. Energi yang melonjak, amarah yang melonjak, dan pemboman tanpa henti terhadap Raja Abadi. Raja Abadi harus dihancurkan. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, sangat ganas, meledak dan melonjak dengan ganas. Di sisi lain, Yu Wenye, Tang He, dan Cui Sijing juga mundur. Dampak dari gerakan ini sangat mengerikan. Bahkan mereka tidak dapat memasuki pusat badai. Begitu mereka masuk, mereka akan langsung hancur, dan tidak akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Badai energi yang mengerikan, letusan yang tak henti-hentinya, gelombang yang tak henti-hentinya, berlangsung selama 2 menit, ini hanya satu persatu tersebar, antara langit dan bumi, kembali ke Qingning. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Tang He dan Cui Sijing sangat terkejut. Mereka masih bertarung dengan Wu Chen untuk pertama kalinya. Kekuatan orang ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan jika mereka bergandengan tangan dengan Yu Wenye, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ini luar biasa. Anak ini, bahkan lebih kuat dari terakhir kali. Yu Wenye juga sangat tersentuh. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan Wu Chen telah meningkat pesat dibandingkan saat dia berada di Gunung Ilmu Hitam. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Lu Zi, mengeluarkan sejumlah energi, dan kemudian berlari dalam waktu yang lama. Kekuatannya seharusnya telah habis, tetapi kenyataannya tidak demikian. Wu Chen tampaknya masih dalam kondisi puncak. Dalam krisis bab 1314, hati Wu Chen juga terguncang. Kekuatan ketiga orang di depannya ini benar-benar hebat. Jika dia tidak memiliki keterampilan unik yang kuat dari keluarga naga dan perlindungan Raja Peri, dia tidak akan mampu menahan kekuatan ketiga orang ini. Jawab sayap cahaya naga itu. Setelah memikirkannya, Wu Chen tetap memutuskan untuk menghindari ujung tajam ketiga pria ini, karena dia khawatir dengan Sun Yan. Dengan kekuatannya, itu tidak dapat mengalahkan Qiming sama sekali. Jika Qiming menatapnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tidak, orang ini berlari lagi. Melihat sayap Wu Chen terbentang, ketiga orang itu segera menjadi waspada. Mereka tahu bahwa kecepatan Wu Chen benar-benar kelas 1, dan kecepatan penuhnya meledak. Bahkan orang-orang ini, mereka tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Sebelum itu, mereka telah mempelajari kecepatannya. Mereka tidak dapat mengejarnya sama sekali. Mereka hanya bisa putus asa. Jangan biarkan orang ini melarikan diri. 3 orang segera melancarkan aksinya, sosok mereka berkedip, 3 sinar cahaya, pada saat yang sama dari tubuh mereka melesat naik, 3 sinar cahaya, dengan cepat melesat naik, menjadi 3 senjata, melayang di udara. Itu adalah harta karun terbaik di tingkat bumi. Melihat ketiga senjata ini, wajah Wu Chen tenggelam. Yang dia tahu adalah dia mengenalinya sekilas. Ketiga senjata ini bukanlah benda biasa, tetapi Lingbao tingkat menengah.
Itu adalah harta karun terbaik di tingkat bumi. Bahkan salah satunya sangat kuat, apalagi 3 senjata muncul bersamaan. Kekuatannya tak terbayangkan dan saya tidak tahu seberapa mengerikannya. Letakkan itu untukku. Pada saat yang sama, ketiga orang itu mendesak harta karun roh tingkat menengah untuk menuangkan energi yang kuat ke dalam harta karun roh. Harta karun roh itu bergetar hebat dan terus bergetar. Cahaya yang kuat meledak, menghalangi semua ruang 10 zang di sekitarnya, membentuk penghalang ruang, menghalangi jalan Wu Chen dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Wu Chen, biarkan kamu melihat bahwa tingkat Limbao sangat bagus. Pada saat yang sama, ketiga pria itu menuangkan kekuatan dan energi mereka yang kuat ke dalam harta karun mereka masing-masing, mendesak kekuatan harta karun untuk berputar dan bergegas, membawa cahaya yang kuat. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan dengan keras menekan Wu Chen untuk menekannya. Wajah Wu Chen berubah sangat, dan dia merasakan perasaan yang sangat tidak diketahui di dalam hatinya. Dari ketiga harta karun ini, dia merasakan semacam napas yang sangat berbahaya. Napas semacam ini, sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasinya. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan berada dalam masalah besar. Tian Leice, pada saat ini, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia menyebutkan pedang pembunuh naga, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan Tian Leice yang mengerikan. Tepat pada waktunya, di langit, guntur bergemuruh dan guntur menyambar, bagaikan lautan guntur. Mengerikan, mengguncang langit dan bumi, mengerikan. Guntur yang pekat, gemerlap terus-menerus, melonjak hingga ekstrim, mengerikan hingga ekstrim, kekuatan besar, mengguncang ruang ini, sangat mengerikan. Crack, dengan suara keras, guntur mengguncang langit. Kekuatan teroris meletus, mengguncang seluruh langit. Guntur yang mengerikan itu terputus, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Bunuh guntur itu untukku. Ketika ketiga orang itu melihat guntur telah menebas mereka, mereka tidak berani ceroboh. Mereka segera mendesak harta karun, energi besar, lonjakan gila dan ledakan dahsyat, yang membuat seluruh ruang bergetar, melonjak dan mengejutkan. Ledakan, guntur langit jatuh. Kekuatan guntur menghantam harta karun itu. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar. Energi dahsyat meletus. Satu gelombang demi satu, satu lapisan demi satu. Itu sangat ganas. Harus dikatakan bahwa kali ini, kekuatan yang didesak oleh Yu Wenye, Tang He, dan Cui Sijing benar-benar sangat kuat. Bahkan guntur surgawi Wu Chen tidak dapat mencapai efek apapun. Energi yang mengerikan, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, meledak dan melonjak ke segala arah. Kali ini aku dalam masalah. Wu Chen terkejut dan tidak pernah bermartabat. Dia muncul di wajahnya. Melihat ketiga orang itu dan harta yang mereka gunakan, dia merasakan rasa penindasan yang berat, yang sulit ditanggung. Ayolah, nak, Yu Wenye mendengus dingin. Harus dikatakan bahwa kekuatan Wu Chen benar-benar sangat menakutkan. Jika dia sendirian, dia tidak bisa menahannya. Namun, sekarang mereka tidak sendirian, tetapi tiga orang bertarung pada saat yang sama. Di bawah upaya bersama dari ketiga orang itu, bahkan jika Wu Chen adalah seekor naga, mereka harus berbaring, dan berbaring. Wu Chen berkata, jangan terlalu banyak bicara. Kamu belum menembus penghalang Raja Periku. Baginya, Raja Abadi adalah pendukung terbesarnya dan senjata ajaib tertinggi untuk mengalahkan musuh. Selama kekuatan pihak lain tidak mencapai level yang dapat menembus pertahanan Raja Abadi, dampaknya terhadapnya dapat dikatakan sangat kecil, hampir tidak berarti. Mendengar ucapan itu, ketiga orang itu sangat marah. Anak ini, benar-benar ulet. Pada saat ini, mulutnya masih keras. Jika sudah seperti ini, maka, mereka mendesak kekuatan mereka untuk menghancurkan tubuh Raja Abadi. Tang He, Cui Sijing, hancurkan Raja Abadi anak ini. Yu Wenye berkata dengan suara keras, karena anak ini keras kepala dan bertekad untuk bertarung sampai mati, mereka akan menghancurkan Raja Abadi sesuai keinginannya. Bagus, Tang He dan Cui Sijing menjawab. Sekarang mereka berada di garis depan yang sama dengan Yu Wenye, mereka semua memiliki tujuan yang sama, mengalahkan Wu Chen sepenuhnya dan mendapatkan telur Phoenix hijau padanya. Telur burung Phoenix hijau, ini adalah harta karun yang mutlak. Setelah diperoleh, telur-telur itu akan menetas, dan kemudian mereka akan mendapatkan hewan peliharaan perang yang potensial.
Tidak peduli berapa banyak uang, itu tidak dapat ditukar. Ketiga pria itu secara bersamaan mendesak kekuatan, semua kekuatan spiritual, untuk dituangkan ke dalam harta karun mereka sendiri, untuk sepenuhnya merangsang kekuatan harta karun, untuk meluncurkan serangan yang tak tertandingi, untuk sepenuhnya mengalahkan Wu Chen. 10.000 pedang adalah milik kaisar. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya pedang lahir dari ketiadaan, seperti pembukaan langit dan pembukaan kekacauan. Dalam sekejap, roh seluruh langit dan bumi menyatu menuju langit dengan cara yang gila. Itu ganas, pedang kita berujung, besar, sangat mengerikan. Ini, cahaya pedang yang tiba-tiba mengejutkan ketiga Yuwenye. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit. Mereka terkejut. Di langit, saya tidak tahu kapan ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, pedang kita berujung, dilepaskan, seperti dewa pedang kuno datang ke dunia, kekuatannya mengerikan, mengerikan. Pedang yang sangat kuat, ketiganya terkejut dan terperanjat. Pedang Ki ini sangat kuat sehingga mereka belum pernah melihat formula ajaib seperti itu. Sun Yan, melihat pedang Ki ini, Wu Chen tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan Sun Yan. Sekarang Sun Yan datang, Wu Chen juga sedikit lega, dan kekhawatiran di hatinya juga mereda. Setidaknya, Sun Yan tidak punya apa-apa. Apakah ini kembalinya 10.000 pedang? Kemudian, seorang pemuda melayang di udara dengan tenang, menatap langit dan merasakan kekuatan pedang yang kuat. Dia juga terkejut. Sebagai seorang pendekar pedang, dia secara alami mengerti bahwa gerakan semacam ini adalah keterampilan unik yang dia impikan. Ribuan pedang kembali ke leluhurnya. Untuk waktu yang lama, dia ingin memahami keterampilan unik ini dan menjadi dewa pedang baru, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Adapun keterampilan unik mengembalikan 10.000 pedang, dia juga pertama kali, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Aku harus belajar mengembalikan 10.000 pedang. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus memahami kembalinya 10.000 pedang dan sepenuhnya mengerahkan kekuatan gerakan ini. Di sisi ini, Yu Wenye, Tang He, dan Cui Sijing melihat roh pedang ini. Meskipun sangat besar dan ganas, kekuatannya tidak terlalu kuat. Dapat dilihat bahwa mereka yang menggunakan gerakan ini memiliki prestasi yang buruk. Dengan cara ini, hati mereka rendah. Tidak peduli keterampilan unik apapun, mereka membutuhkan kultivasi yang kuat sebagai dukungan, sehingga mereka dapat memiliki kekuatan super. Hancurkan untukku. Tanpa berkata apa-apa, ketiga pria itu segera mendesak harta di tangan mereka, dengan kekuatan yang kuat, untuk menebasnya dengan ganas, membawa kekuatan teror, dan bergegas ke udara. Meskipun kekuatan mengembalikan 10.000 pedang kepada kaisar kuat, kultivasi Sun Yan masih sangat buruk, yang hanya puncak dari Xingjing Jiu Chongtian, bahkan bukan kultivasi Hua Longjing. Oleh karena itu, gerakan pedangnya, bagi Yu Wenye dan orang lain, tidak terlalu merusak. Di bawah serangan kekuatan 3 orang, mereka segera hancur, dan sama sekali bukan saingan. Aku tidak bisa menahan diri. Yu Wenye mendengus dingin. Pada saat ini, mereka juga melihat orang yang sedang bertarung melawan mereka. Mereka juga mengenalnya. Dia adalah Sun Yan. Dibandingkan dengan mereka, prestasi Sun Yan jauh dari mereka, dan mustahil baginya untuk menjadi lawan mereka. Bertarung dengan mereka seperti lalat capung yang menggoyang pohon, di luar kemampuannya. 8 tebasan naga suci. Pada saat ini, energi yang kuat keluar dari belakang mereka, yang membuat ketiga orang itu kehilangan warna. Mereka dengan cepat berbalik dan tiba-tiba saling memandang. Namun, Wu Chen mengumpulkan kekuatannya dan melancarkan serangan yang kuat pada mereka. Sekarang kesempatan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Wu Chen. Memanfaatkan ketertarikan Sun Yan pada ketiganya, dia segera keluar dan bergegas keluar dari larangan. Ini adalah strateginya. Jika metode ini tidak diadopsi, akan sangat sulit baginya untuk keluar dari masalah. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengumpulkan ki naga yang kuat dan menampilkan 8 tebasan naga suci yang kuat. Tiba-tiba, ki naga yang mengerikan, ledakan yang melonjak, amukannya tak tertandingi, mengerikan tak tertandingi, memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya di dunia. Dalam menghadapi dampak gila Wu Chen, ketiga Yu Wenye tidak berani bersikap ceroboh. Tanpa berkata apa-apa, mereka segera mengumpulkan kekuatan mereka, mendesak harta karun,
dan melakukan serangan yang kuat untuk keluar dan menahan serangan balik gila Wu Chen. Bang! Energi super kuat, dampak yang melonjak, kekuatan yang mengerikan, pecah, mengguncang seluruh dunia, mengerikan, mengerikan. Jawab sayap cahaya naga. Ketika jadi melawan, Wu Chen tidak peduli dengan konsekuensinya, dan apakah dia memiliki kekuatan mematikan bagi Yuanyai atau tidak. Dia hanya menyerang dengan tiba-tiba. Dia melebarkan sayapnya, membuat kipas, dan hembusan angin bergulung ke atas dan keluar, menghantam ke segala arah. Dia sangat mendominasi. Di bawah pengaruh sayap Yinglong yang ringan, Wu Chen dengan cepat terbang dan bergegas ke sisi Sun Yan. Apakah kamu ada urusan? Wu Chen bertanya kepada Sun Yan. Melihat wajahnya yang pucat, dia khawatir. Sun Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Wajahnya pucat. Itu hanya karena dia baru saja menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke keluarganya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan kekurangan sebagian kekuatan, yang mengakibatkan semacam kekurangan ki. Bagaimana dengan kakak perempuan Yulan dan mereka? Mengapa kamu tidak melihat mereka? Sun Yan berkata, kakak perempuan, mereka pasti masih di belakang. Aku cepat, aku di sini dulu. Wu Chen tidak peduli, dia melihat sekeliling. Sekarang, banyak orang telah datang ke sini. Mata orang-orang ini menatapnya. Mereka jelas-jelas sedang menatapnya. Situasi saat ini, baginya, tidak hanya tidak ada perbaikan, tetapi semakin sulit. Saya khawatir tidak mudah untuk pergi. Qi Ming, ada apa denganmu? Bukankah kamu mengejar wanita ini? Bagaimana kamu membiarkannya datang ke sini? Yuanye bertanya pada Qi Ming, baru saja, dia dan Tang He dan Cui Sijing telah menjebak Wu Chen, dan mereka ingin mengumpulkan kekuatan mereka, melancarkan serangan yang kuat, menghancurkan Raja Peri Wu Chen, dan kemudian mengalahkannya untuk memenangkan King Fengdan dan Huo Yaoshi. Namun, pada saat kritis ini, Sun Yan muncul. Dengan kekuatan pedangnya yang dahsyat, dia mendesak jurus-jurusnya yang dahsyat untuk menyerang mereka, menarik perhatian mereka ke masa lalu, melonggarkan tekanan Wu Chen sampai batas tertentu, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya, dan segera menggunakan jurus-jurusnya yang dahsyat untuk melepaskan diri dari pengepungan mereka. Qi Ming melihat ke arah Yuanyai, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika dia ingin menghentikan Sun Yan dengan kekuatannya, dia pasti bisa menghentikannya. Namun, pada saat kritis terakhir, dia melepaskan ide ini, dan membiarkan Sun Yan menggunakan 10.000 pedangnya untuk kembali ke sekte. Dia melihat dengan baik, jurus macam apa ini, mudah baginya untuk mengerti. Selama dia bisa memahami 10.000 pedang untuk kembali ke sekte, maka itu sepadan dengan semua yang dia lakukan. Melihat Qi Ming tidak menjawab, ketiganya tidak banyak bicara. Sekarang, mereka berempat telah berkumpul bersama. Bahkan jika Wu Chen memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu tidak bisa menjadi lawan mereka. Adapun Sun Yan, mereka langsung mengabaikannya. Kultivasinya terlalu buruk dan buruk, yang merupakan puncak dari 9 surga di Xingji. Orang seperti itu, bahkan jika dia telah menyadari kembalinya 10.000 pedang kepada kaisar itu juga tidak berguna. Itu tidak dapat memainkan kekuatan penuh dari kembalinya 10.000 pedang. Qi Ming, Tang He dan Cui Sijing, ayo, naik bersama, dan hancurkan bocah ini sepenuhnya. Jika mereka kehilangan kesempatan sebelumnya, mereka akan memiliki kesempatan lain. Tidak peduli apapun, mereka tidak akan membiarkan Wu Chen pergi. Mereka tidak akan pernah membiarkan Wu Chen pergi. Bahkan jika dia menyerahkan telur Phoenix hijau dan Huo Yaoshi, itu tidak akan membantu. Mereka hampir akan membunuhnya. Bagus. Dengan satu suara, ketiga pria itu mengeluarkan kekuatan mereka dan bergegas ke Wu Chen. Mereka harus menekannya. Wajah Wu Chen tenggelam. Sebelumnya, Qi Ming tidak ada. Dia terjebak oleh kekuatan He Yuanyai, Tang He dan Cui Sijing. Sekarang, dengan Qi Ming, situasinya bahkan lebih buruk.